Tapi kok dia seperti mendengar ada suara seseorang yang berbisik-bisik seperti nelpon gitu loh. Boom! Puspa langsung sing ngidang nawang kengken ya. Dia langsung menek tai ke pulau dan kengken kadet unduk ke. Wes semeton, kumpul ya, ngerti aja nih dijak saya. Sebelum lanjut ke cerita, kalau di sepanjang video ini semeton mendengar suara-suara yang sedikit mengganggu dan juga sedikit berisik, tolong semeton abaikan dan tolong dimaklumi. Jadi narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Puspa. Ingat semeton, semua nama-nama di sini adalah nama yang sudah saya samarkan karena ini adalah permintaan langsung dari narasumber saya. Puspa bercerita, dia sudah menikah selama kurang lebih 30 tahun. Puspa menikah sangat muda dengan suaminya yang kala itu dia baru berusia sekitar 14 tahun. Selama puluhan tahun ini menikah, Puspa punya 2 orang anak semeton. Anak pertama cowok dan anak kedua cewek. Saat itu kedua anaknya ini sudah bekerja di desa tetangga. Menurut Puspa, keadaan ekonominya di saat itu sudah dibilang lumayan sukses. Dia dengan suaminya ini adalah peternak dan juga petani di desanya. Suaminya ini adalah seorang juragan sapi yang akan memperjualbelikan sapi di desa tetangga ataupun kadang-kadang juga pergi ke Pekan Beringkit. Nah, semua pasti ada yang tahu kan di mana itu Pekan Beringkit. Menurut Puspa ya, suaminya ini tipikal suami yang sangat baik, pekerja keras dan juga menyayangi keluarganya, semeton. Hubungan Puspa dengan keluarga besar suaminya juga sangat baik, jadi tidak ada masalah yang pernah terlalu berarti di kehidupan rumah tangannya. Suaminya Puspa ini kan seminggu sekali akan keluar desa untuk menjual hasil perkebunannya dan juga menjual hasil peternakannya. Hasil dari penjualan ini akan dipegang 100% oleh suaminya. Puspa akan diberikan jatah uang bulanan untuk biaya di rumah, biaya menyambut beraya dan juga untuk biaya pendidikan anak-anak mereka. Jadi Puspa tidak pernah tahu semeton berapa kira-kira penghasilan bersih dari suaminya ini. Tapi karena Puspa memang merasa suaminya ini selalu memenuhi tanggung jawabnya, entah itu di bidang materi, makanya Puspa selalu oke-oke saja dan tidak pernah mempermasalahkan hal seperti ini. Sampai suatu hari semeton, saat suaminya ini pulang dari pasar setelah menjual hasil ternak dan hasil kebunnya, kan seperti biasa, Puspa akan masak dan melayani suaminya sebaik mungkin. Ketika itu Puspa akan mencuci pakaian yang digunakan oleh suaminya saat tadi pergi ke pasar. Setiap dia mencuci, dia pasti akan mencari, mungkinkah ada ratusan yang tertinggal di kantong celana atau kantong baju suaminya. Biasalah ibu-ibu semeton. Saat dia mencari di kantong celana, tidak ada apapun. Dan waktu itu tumben suaminya ini pakai jaket jeans yang baru dibelikan oleh Puspa beberapa minggu yang lalu. Itu tuh jaket jeans yang menurut Puspa harganya lumayan mahal dan memang sedang tren di saat itu. Dia mencoba merogoh kantong bagian luar, tidak ada apa-apa. Nah, di bagian dalam ternyata ada 2 kantong lagi yang terselip. Saat itu Puspa merogoh kantong bagian dalam dari jaket suaminya, dia menemukan sesuatu semeton. Dia melihat nota pembayaran. Itu tuh kayak nota pembayaran dari sebuah toko emas yang di situ tertulis suaminya ini membeli cincin, gelang dan juga kalung emas. Waktu itu harga yang tertulis di nota itu sekitar 35 juta rupiah. Karena itu memang satu set semeton. Dan selain nota itu, sekitar 3 minggu yang lalu juga tertulis di sana ada nota lain selain nota yang tadi dia lihat. Ada pembelian Subeng Bali yang harganya sekitar 12 juta rupiah. Berarti kalau emas itu adalah satu set dari Subeng, gelang dan juga cincin, dan itu adalah Subeng Bali, berarti kan milik seorang wanita. Tapi nama si pembeli di nota itu adalah nama lengkap dari suaminya semeton. Dan pembayaran itu dilakukan dengan cara transfer melalui antar bank. Nah, di situ Puspa mulai berpikir, kalau memang suaminya membeli satu set perhiasan perempuan, untuk siapa? Suaminya ini tidak pernah membelikan hal-hal seperti itu untuk Puspa karena suaminya ini akan lebih sering membelikan uang cash dan meminta Puspa untuk memilih sendiri ke pasar. Nah, waktu itu Puspa pun mulai berpikir semeton, ini ada apa ya, kok tiba-tiba ada nota seperti itu di kantong jaket suaminya. Puspa pun langsung menuju ke kamar dan mencari suaminya. Nah, waktu itu dia tidak menemukan suaminya di kamar semeton, tapi kok dia seperti mendengar ada suara seseorang yang berbisik-bisik seperti nelpon gitu loh. Puspa pun mendekati arah suara ini dan ternyata di belakang
kamarnya Puspa kan ada kayak taman kecil, di samping taman itu ada kayak balai bengong tuh loh. Suaminya sedang duduk di sana menggunakan boxer saja dan sambil teleponan dengan seseorang. Waktu itu Puspa udah kayak curiga semeton. Ini kok tumben suaminya teleponan di belakang dia sambil bisik-bisik. Puspa mulai mendekati posisi si suami yang sedang menelpon. Tapi mungkin suaminya ini mendengar ada orang yang mendekat, dia pun langsung mematikan sambungan teleponnya. Puspa bertanya, kamu menelpon siapa kok bisik-bisik? Suaminya bilang, dia cuma sedang menelpon rekan bisnisnya yang 1 minggu lagi minta dibawakan 3 ekor sapi ke desa tetangga. Nah, waktu itu Puspa berusaha, saya tidak mau ini diperpanjang, pasti ini ada kesalahpahaman. Puspa ingin mencari momen yang tepat dan menanyakan sebenarnya ini punya siapa, kamu beli apa gitu loh. Waktu pun berlalu, semeton Puspa masih penasaran. Apa sebenarnya yang dilakukan suaminya di luar rumah? Apakah benar dia cuma berjualan atau ada sesuatu? Setelah hari itu entah kenapa feelingnya Puspa ini sebagai seorang wanita dan sebagai seorang istri mulai sangat tajam. Kemanapun suaminya Puspa selalu menanyakan. Apapun yang dibeli oleh suaminya Puspa juga selalu menanyakan apa saja yang kamu beli, berapa kamu dapat jualan hari ini. Yang sebenarnya selama 10 tahun terakhir ini Puspa tidak pernah melakukan hal itu. Sampai-sampai suaminya bertanya, loh kenapa kok kamu tumben menanyakan hal seperti ini? Biasanya kan kamu cuek. Puspa cuma bilang, dia cuma ingin berapa penghasilan bersih dari suaminya. Dan suaminya pun menjelaskan semeton. Saat suaminya ini menjelaskan, dia terlihat sangat normal, tidak ada gugup-gugupnya. Dan Puspa merasa, apakah cuma saya yang terlalu curiga kepada suami saya? Di saat itu Puspa mulai merasa bersalah. Suami saya loh sudah bekerja keras setiap hari, dia menjadi tulang punggung keluarga setiap hari. Saya dan anak-anak saya bisa hidup semewah ini dan sekarang saya malah meragukan dia. Itu yang dipikirkan oleh Puspa semeton. Akhirnya Puspa pun mulai melupakan nota pembayaran 1 set emas yang dia temukan di kantong baju suaminya. Pokoknya Puspa ini berusaha mengendalikan hati dan pikirannya agar dia itu tidak berpikir yang aneh-aneh tentang suaminya. Sampai di suatu ketika semetonnya ini tuh suaminya bilang besok pagi dia jam 6 subuh akan berangkat ke desa tetangga karena akan mengirim 3 ekor sapi. Dan Puspa pun mengiyakan. Saat itu anak-anaknya Puspa ini kan memang sudah bekerja di desa tetangga, jadi dia cuma tinggal berdua di rumahnya saja. Besok paginya setelah suaminya berangkat mengirim pesanan sapi di desa tetangga, Puspa mandi, sembahyang, dan jam 9 pagi dia pergi ke salon untuk perawatan diri. Saat itu Puspa berpikir, oh kalau hari ini sapinya laku 3 berarti uangnya segini dan keuntungannya segini. Kebetulan semeton arah salon dengan kandang sapi-sapi yang dimiliki oleh suaminya ini satu arah. Dan kandang sapi-sapinya ini kebetulan jaraknya itu memang dekat dengan salon langganan tempatnya si Puspa. Datang dari salon, Puspa pun menyempatkan diri mampir ke kandang sapi suaminya. Waktu itu ada 4 karyawan yang memang sedang mengurus dan juga memberikan makan untuk sapi-sapi si Puspa dan juga suaminya. Waktu itu Puspa dengan ke-4 karyawannya ini bercanda dan mengobrol ngalung ngidur. Waktu itu kebetulan Puspa memang membeli makanan untuk ke-4 karyawannya ini. Mereka makan bersama. Puspa pun bertanya, tadi Bapak jam berapa pergi ke desa tetangga dan dengan siapa dan berapa ekor sapi yang dia bawa? Adalah satu karyawannya ini yang cewek yang memang lumayan dekat dengan Puspa bilang, oh tadi Bapak ambil 4 sapi dan berangkat sekitar jam 7 pagi. Puspa yang mendengar perkataan dari karyawannya ini kayak 4 sapi bukan 3. Karyawannya ini bilang, iya Bu, tadi Bapak ambil 4 sapi dan sudah berangkat dengan 2 karyawan kepercayaannya. Nah, suaminya Puspa ini punya 2 karyawan kepercayaan yang sudah bekerja dengan mereka kurang lebih sudah 15 tahun. Dan kemanapun suaminya ini pergi untuk membeli dagangan atau menjual dagangan, kedua karyawannya ini selalu ikut. Di situ Puspa kayak boom. Kok suaminya bilang menjual 3 sapi tapi 4? Wih, waktu itu Puspa sabar. Dia mencoba untuk menenangkan dirinya. Nah, karyawan keempat ini yang dimintai keterangan oleh Puspa diminta untuk diam. Kamu jangan bilang ini ya, jangan bilang kalau saya menanyakan ini kepada Bapak, iya. Puspa pun pulang sampai jam 9 malam suaminya baru pulang. Saat itu Puspa berekspresi seperti biasa, dia tidak menunjukkan sesuatu yang aneh karena dia ingin tahu semeton apa sebenarnya yang terjadi dengan suaminya. Suaminya ini datang, dibikinkan kopi, dibikinkan air hangat dan suaminya pun mandi kemudian makan. Saat itu Puspa bertanya, tadi laku semua sapinya?
Suaminya ini cerita, iya ketiga sapinya laku dan dia untung sekitar 15 juta rupiah. Puspa pun dalam hati, 3, bukannya 4. Itu pikirannya Puspa Sematon. Menurut karyawannya tadi yang bilang ke Puspa ya, rata-rata harga dari sapi ini mungkin berkisar 18-19 juta per ekor. Kok bisa suaminya bilang cuma laku 3? Apa mungkin karyawannya ini yang salah lihat? Atau memang suaminya yang berbohong? Setelah hari itu, kecurigaannya Puspa kepada suaminya makin menjadi-jadi Sematon. Dia mulai meragukan suaminya. Dia juga mulai bersikap lebih overprotective kepada suaminya. Setelah dia cek-cek lagi, kok uang di dompet suaminya ini setiap berangkat menjual hasil ternaknya tidak pernah bertambah, tapi segitu-segitu saja gitu loh Sematon. Dia juga berpikir, kalau memang suaminya ini selaris itu berjualan, kok uangnya malah paling selisih 3 atau 4 juta saja bertambah di dompetnya. Ini mungkin ada 2 kemungkinan, antara sapinya ini merugi, atau apa mungkin suaminya Puspa melakukan sesuatu yang aneh-aneh di luar sana. Imajinasinya Puspa mulai liar, dia mulai berpikir apa yang dilakukan oleh suaminya. Nah, 3 bulan pun berlalu, semotonya Puspa ini tetap mencari informasi, terus dia bertanya ke sana ke sini. Tapi tidak pernah dia mendapatkan informasi yang akurat. Waktu itu anak pertamanya Puspa libur kerja dan pulang ke rumah. Nah, saat itu anaknya si Puspa yang pertama ini kayak terlihat bersikap agak dingin kepada suaminya Puspa. Dan Puspa pun kayak, ini kenapa ya anak pertama saya seperti ini? Nah, saat itu Puspa pun bertanya kepada anak pertamanya, kenapa kamu kok bersikap dingin gitu kepada bapak? Kamu kan jarang pulang. Di sana anak pertamanya bilang, kalau beberapa bulan yang lalu, anak pertamanya ini pernah melihat ayahnya sedang berada di toko emas dengan wanita yang jauh lebih muda. Dan kemungkinan waktu itu ayahnya sedang membelikan emas untuk si wanita ini. Dan tahu nggak Sematon ternyata wanita yang dilihat oleh anaknya Puspa sedang berada di toko emas dengan ayahnya adalah, tahu siapa? Karyawan keempat yang bekerja di peternakan suaminya Puspa. Karyawan inilah yang kemarin bilang ke Puspa kalau suaminya Puspa ini menjual 4 sapi. Nah, kok bisa? Puspa pun kayak bingung gitu loh. Dia bertanya sekali lagi kepada anak pertamanya, kamu beneran melihat ayah seperti itu? Iya ibu, saya benar-benar melihat dengan mata kepala sendiri. Kayaknya ibu harus lebih menjaga ayah deh supaya tidak terjadi hal-hal yang aneh di masa depan. Waktu itu Puspa benar-benar tai kepolo Sematon. Dia berpikir keras di malam itu. Nah, dia akhirnya sepakat dengan bapaknya. Kok dengan bapaknya? Dengan putra pertamanya. Mulutku maaf. Dia pun sepakat dengan anak pertamanya akan mencari tahu apa yang dilakukan oleh suami dan juga karyawannya yang nomor 4 ini. Kebetulan besok paginya suaminya Puspa ini memang jadwalnya akan ke desa tetangga untuk menjual hasil ternaknya. Waktu itu Puspa dengan anak pertamanya naik mobil selisih sekitar 15 menit mengikuti suaminya. Karena Puspa dan juga anaknya ini tahu di mana pasar tempat suaminya ini berjualan Sematon. Puspa pun sekitar 15 menit setelah suaminya ini bilang mau jalan ke pasar, mengikuti suaminya dengan anaknya. Puspa dengan anaknya ini naik mobil, dia tuh kayak deg-degan Sematon, ini gimana. Nah, tahu nggak Sematon? Setelah perjalanan kurang lebih 1,5 jam, Puspa melihat dari kejauhan mobil pickup suaminya ini berhenti di tengah jalan dan suaminya turun dari mobil tersebut. Mobil pickup milik suaminya ini waktu itu membawa 5 ekor sapi dan ada 2 karyawan cowok yang memang ikut dengan suaminya. Di mobil pickup itu 2 karyawannya ini langsung pergi dan suaminya Puspa malah diturunkan di samping jalan. Puspa dengan anak pertamanya kayak menunggu di dalam mobil dan berhenti kan. Dia dengan anaknya ini kayak, itu bapak ngapain kok berhenti di jalan sepi kayak gini? Dan itu keadaannya tuh sekitar jam 5:30 pagi Sematon. Puspa menunggu sekitar 15 menit di dalam mobil. Ini tuh jaraknya tuh jauh Sematonnya. Kalau dari kejauhan kayaknya suaminya tidak mungkin dia tahu kalau itu mobilnya Puspa dengan anaknya. Sekitar 10 menit kemudian adalah sepeda motor yang menghampiri suaminya Puspa. Dan sepeda motor itu, di atas sepeda motor itu ada seorang wanita yang memakai jaket, helm, sepatu, lengkap. Pokoknya
seolah-olah dia ingin menyembunyikan wajahnya. Saat si wanita ini bereren di samping suaminya Puspa ini malah memeluk dan mencium kening si wanita ini. Kemudian suaminya Puspa pun mengambil alih setir sepeda motor dan mereka pun pergi semeton. Saat itu semeton Puspa sudah benar-benar ingin turun dari mobil dan melabrak suaminya. Tapi anaknya bilang, ibu sabar, kita harus mengumpulkan bukti dulu yo. Ibu kan punya akte pernikahan. Anaknya Puspa ini kayak gimana ya, kok malah mendukung ya semeton. Maksudnya jarang loh ada anak seperti ini yang kayak benar-benar mau mendukung ibunya semeton, ya kan. Nah saat itu Puspa dengan anaknya ini mengikuti semeton kemana suaminya ini pergi. Ternyata suaminya ini pergi ke salah satu penginapan yang ada di daerah K, masuk bersama si wanita ini. Di sana semeton Puspa kayak boom. Kok gitu? Kok bisa-bisanya suaminya ini melakukan hal seperti itu? Apakah ini alasannya keuangan suaminya ini kayak tidak terlalu terlihat selama beberapa bulan? Puspa pun sudah tidak bisa lagi menahan semuanya. Dia langsung mendobrak kamar tempat suaminya ini dengan si karyawan nomor 4 dan menemukan suaminya sedang mandi dengan karyawannya. Di sana Puspa langsung caset. Dan singkat cerita mereka pun bertengkar hebat. Suaminya malah marah kepada Puspa, kenapa bisa-bisanya si Puspa ada di sana dengan putra pertama mereka. Dan suaminya ini malah menampar putra pertama mereka karena si suami menganggap kalau putra pertamanya lah yang mempengaruhi ibunya untuk melakukan hal tersebut. Setelah itu semeton pertengkaran pun tidak bisa dielakkan lagi. Si Puspa malah bergelut dengan karyawannya yang nomor 4 ini, dan suami dan juga anak pertamanya sibuk memisahkan mereka. Sampai-sampai kaca di penginapan itu pecah karena tidak sengaja disenggol oleh si Puspa. Mungkin karena perdebatan ini semakin besar-besar dan sudah menghancurkan properti dari penginapan itu, si yang punya penginapan mengancam, kalau kalian tidak berhenti saya akan lapor polisi. Karena mungkin Puspa ini berpikir ya nanti dia takut akan terjadi hal yang lebih rumit. Dia pun mengajak suami dan juga anaknya pulang ke rumah dan meninggalkan si karyawan nomor 4 ini tetap di sana. Turun dari mobil Puspa langsung dek memarahi, bertanya, mencaci maki suaminya. Suaminya cuma diam dan minta maaf sambil menangis. Puspa bertanya, kenapa kamu melakukan ini? Suaminya cuma diam. Puspa bilang dia ingin pergi ke rumah orang tuanya dan ingin bercerai. Tapi suaminya bilang dia ingin berubah dan tolong maafkan dia. Waktu berlalu, karena Puspa merasa dia bisa memaafkan suaminya dan dia pun memberikan kesempatan kedua kepada suaminya. Ya, setelah hari itu semeton suaminya ini bersikap makin baik kepada Puspa. Anak pertama dan anak keduanya bilang kepada Puspa kalau Puspa harus bisa lebih menjaga ayah mereka dengan baik. Iya, Puspa pun berusaha dong menjaga suaminya dengan lebih baik. Dia juga mulai ikut lagi terjun ke bisnis suaminya di peternakan dan juga di perkebunan. Sampai 1 tahun berlalu. Ya, 1 tahun berlalu nih semeton. Puspa bertemulah dengan salah satu pelanggan setia dari suaminya yang memang setiap tahun selalu membeli banyak banget sapi di tempat suaminya. Nah, pelanggannya ini adalah seorang wanita semeton. Saat si wanita ini bertemu lagi dengan Puspa yang berapa puluh tahun kan sudah tidak bertemu karena Puspa ini sempat tidak ikut membantu bisnis suaminya. Si langganan suaminya ini benar-benar bahagia, mereka pun akhirnya makan bersama. Saat si langganan ini membayar beberapa sapinya si Puspa, waktu itulah semeton Puspa mendapatkan kabar yang membuat hidupnya benar-benar berubah. Kita sebut saja namanya Ayu. Ayu ini adalah seseorang yang berasal dari luar Bali yang memang menjadi langganan suaminya setiap ada acara hari raya Islam tuh lah semeton. Dia akan membeli bisa 50 sampai 60 ekor sapi dan itu akan dikirim sebanyak 6 atau 7 kali ke luar Bali, ke desanya si Ayu ini. Saat mereka makan bersama ini, si Ayu bertanya, bagaimana hubunganmu dengan suamimu? Pokoknya si Ayu ini malah mempertanyakan bagaimana hubungannya si Puspa dengan suaminya. Puspa bilang ya mereka baik-baik saja, emang kenapa? Si Ayu bilang semeton, Ayu pernah melihat si suaminya si Puspa ini di sini bersama dengan seorang wanita. Ayu kayak menekankan kepada si Puspa kalau suamimu lo punya seseorang di luar.
yang Puspa kan sudah tahu dan dia berpikir mungkin wanita yang dilihat bersama suaminya adalah si karyawan nomor 4 yang memang karyawannya ini sudah dipecat. Puspa pun bilang dia sudah gini dengan si karyawan nomor 4. Dan si Ayu ini bilang sama Ton, dia juga pernah melihat suaminya Puspa ini sedang keluar dengan karyawannya yang nomor 4 ini, menggendong anak cowok yang mungkin usianya sekitar 1 tahun. Dan si Ayu yakin itu mungkin adalah anak dari si karyawan nomor 4 ini dengan suaminya si Puspa. Puspa mendengar ini tidak terima dong, dia tuh kayak bener. Iya. Setelah pertemuan itu Puspa langsung pulang ke rumah dan mencari suaminya. Suaminya tidak ada di rumah, Semeton. Waktu itu dia berinisiatif, entah kenapa dia punya feeling apa jangan-jangan suaminya ini sedang berada di rumah karyawannya yang nomor 4 ini. Waktu itu Puspa mencari karyawannya yang bekerja di peternakan si Puspa. Dia bertanya di mana rumahnya si karyawan nomor 4 ini. Tidak ada yang mau memberitahu, tapi dia bilang kepada ke-6 karyawannya, kalau kalian tidak bilang, kalian akan saya pecat dan saya akan mencari karyawan yang lain. Mungkin karena mereka takut ada salah satu karyawan cowok yang biasanya mengantarkan suaminya Puspa ke pasar. Dia yang bilang, "Bu, ini alamatnya si karyawan nomor 4. Dan tolong jangan bilang saya yang memberitahu ini." Iya. Puspa pun ke sana, Semeton. Dia sendirian loh ke sana. Dan tahu nggak, Semeton, apa yang dilihat Puspa? Rumah dari karyawan yang nomor 4 ini berada di pinggir jalan raya besar. Dulu rumah dari karyawan ini, kalau seingatnya Puspa itu rumahnya itu masih sederhana banget. Kok tiba-tiba sekarang rumahnya ini sudah bagus. Terlihat dari luar ya rumahnya ini sudah diplester, ada dapur, ada kamar mandi luar, dan juga terparkir 2 sepeda motor di halaman rumah si karyawannya ini. Setelah dia melihat dari kejauhan, ternyata itu adalah sepeda motor Scoopy milik suaminya dan sepeda motor milik dari si karyawan nomor 4 ini. Waktu itu Puspa kan sedang nyetir mobil. Dia pun mendekati rumah si karyawan ini. Dia baru ingat beberapa tahun yang lalu dia pernah ke rumah itu untuk membeli sapi bersama suaminya, Semeton. Tapi dia enggak ingat kalau ternyata karyawan nomor 4 ini dulu pemilik dari rumah itu. Makanya si Puspa berpikir, pantas saja dia merasa tidak asing dengan alamat yang diberikan oleh karyawan yang pertama. Tentang alamat rumah dari karyawan nomor 4 ini. Puspa pun diam-diam masuk ke rumah itu dengan tenang. Dan dia melihat, Semeton, rumah dari karyawan nomor 4 ini kan agak terbuka sedikit pintunya. Dari luar dia melihat, di ruang tamu, suaminya Puspa dengan karyawan nomor 4 ini sedang menggendong seorang anak kecil cowok. Dan di situ mereka bertiga terlihat sangat bahagia. Dan di sana suaminya Puspa malah bilang ke anak kecil ini kayak, "Bapak, panggil Bapak." Seolah-olah suaminya Puspa sedang mengajarkan si anak kecil ini untuk memanggil Bapak ke dia. Boom, Puspa langsung sing ngidang nawang kengken ya. Dia langsung menek tai ke pulau dan kengken kadet unduke. Waktu itu di teras rumah si karyawan nomor 4 ini adalah arit. Arit itu langsung diambil dan dia langsung menerobos masuk ke rumah karyawan nomor 4. Tanpa babi bebo lagi saat suaminya dengan si karyawan nomor 4 ini sedang bercanda gurau, mengenyang. Entah itu anak suaminya atau bukan, Puspa juga sudah kayak kehilangan akal. Dia langsung mengaritnya ke lengan si karyawan nomor 4 ini sehingga lengan si karyawan yang nomor 4 ini terluka parah. Suaminya yang melihat Puspa ada di sana dengan ngabuk arit langsung memegang tangan istrinya ini, si Puspa tangannya ini dipegang dan langsung dibawa keluar. Di sana suaminya ini menjelaskan dia tidak ada hubungan apa-apa dengan si karyawannya ini. Tapi saat karyawannya ini menangis, dia malah bilang, "Papa, tangannya sakit, Papa." Si karyawan nomor 4 ini malah memanggil Papa kepada suaminya si Puspa dan bilang anak kita sedang menangis. Dan di sana Puspa juga sadar, Semeton. Di ruang tamu rumahnya si karyawan nomor 4 ini banyak banget ada foto anaknya dia dengan suaminya Puspa dan juga dengan fotonya dia. Seolah-olah rumah itu adalah rumah suaminya Puspa dengan si karyawan nomor 4 ini, Semeton. Wih, mereka bertengkar hebat sampai warga kampung pun memisahkan. Ya, orang tua dari karyawan nomor 4 ini tidak terima dan melaporkan si Puspa ke kantor polisi. Puspa waktu itu katanya kalau tidak salah sempat 3 hari 3 malam di penjara dan akhirnya bisa keluar dengan uang jaminan dari suaminya.
Wih, setelah hari itu semeton, Puspa pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa semua aset yang sudah dia kumpulkan. Uang, tabungan, emas, mobil, sepeda motor. Semua dibawa oleh Puspa, dia tidak mau rugi semeton. Nah, saat dia berada di rumah orang tuanya bertanya, kenapa kok begini? Puspa pun menceritakan. Nah, waktu itu orang tuanya Puspa bilang, ibunya Puspa pernah mendengar gosip kalau suaminya Puspa ini punya anak di luar sana dengan salah satu karyawannya semeton. Tapi karena ibunya Puspa ini tidak punya bukti, dia pun kayak berpikir tidak mungkin. Dan saat itu ternyata benar semeton. Puspa mendengar langsung dari suaminya sebelum dia pergi ke rumah orang tuanya keluar dari penjara. Suaminya mengakui kalau memang itu adalah anaknya dia dengan karyawan yang nomor 4. Dan ternyata suaminya Puspa ini sudah menikah di bawah tangan. Kalau kita orang Bali bilang cuma mesayut saja dengan karyawan yang nomor 4 ini sekitar 1,5 tahun yang lalu. Dan anak itu memang lahir sebelum suaminya ini menikah di bawah tangan. Ternyata sebelum suaminya ini menikahi karyawannya yang nomor 4 ini, anak mereka sudah lebih dulu lahir sementara. Dan karena mungkin si karyawan ini dimulai dipergunjingkan, makanya dia terpaksa menikahi si karyawan ini. Itulah kenyataan yang diketahui oleh Puspa, yang ternyata suami yang dia pikir adalah seorang suami yang baik, bapak yang baik, pekerja keras, ternyata pekerja kerasnya ini seperti itu. Puspa ingin berpisah apapun yang terjadi. Selama kurang lebih 3 minggu Puspa berada di rumah orang tuanya, dia memikirkan apakah ia mau mengorbankan kesuksesannya hanya karena seseorang yang menghancurkan rumah tangganya. Di masa-masa itu suaminya terus datang ke rumah orang tuanya Puspa untuk meminta maaf. Dengan anak-anaknya juga. Puspa sangat kasihan kepada anak-anaknya, semeton akhirnya dia pun memutuskan untuk kembali ke rumah suaminya. Waktu itu suaminya Puspa berjanji akan berubah dan tidak akan mengulangi hal seperti itu lagi. Setelah Puspa mempertimbangkan kebahagiaan anaknya, dia pun mau kembali rujuk dengan suaminya. Yang walaupun menurut Puspa semeton sampai detik ini dia belum bisa melupakan pengkhianatan dari suaminya. Setiap hari dia mulai menjaga jarak dari suaminya yang walaupun mereka tetap tinggal satu rumah. Puspa sekarang lebih royal semeton, dia akan berbelanja apapun yang dia inginkan, dia akan membeli apapun barang yang dia perlukan. Dia tidak pernah lagi nabung atau mengumpulkan uang untuk masa depannya dia dengan suaminya. Dia berpikir suaminya saja bisa melakukan itu, kenapa dia harus irit, kan begitu. Nah, setelah itu entah bagaimana suaminya mulai berubah. Suaminya ini mulai jarang pulang ke rumah dan suaminya ini lebih banyak menghabiskan waktu dengan istri mudanya. Mengetahui hal ini Puspa kayak ya sudahlah, dia tuh sudah pasrah, tidak mau lagi memikirkan ini semua. Dan yang dilakukan Puspa adalah dia mencari berondong jagung di luar sana yang lebih ganteng dan lebih bagus penampilannya dari suaminya untuk membalas suaminya. Setiap suaminya bertanya, kenapa kamu seperti ini, tidak tahu malu, Puspa selalu bilang, kamu tidak punya kaca. Intinya sampai saat ini sebetulnya Puspa masih terus bermain berondong jagung di luar sana untuk membalas perbuatan suaminya. Dan suaminya tidak pernah bisa berbuat apa semeton. Karena suaminya ini setiap Puspa meminta untuk berpisah, suaminya selalu tidak mengizinkan, selalu tidak mau gitu loh. Dan karena inilah Puspa merasa dia harus tetap menyalurkan rasa amarahnya ini dengan cara bermain dengan berondong jagung di luar sana sampai suaminya mau berhenti melakukan hal tersebut juga. Inilah cerita dari Puspa, ibu rumah tangga yang memilih cara yang sama untuk membalas sakit hatinya kepada suaminya. Menurut Puspa sekarang suaminya sudah mulai berubah, sudah mulai membaik. Semacam tidaklah, kalau dulu itu bisa seminggu paling pulang 3 atau 4 kali, tapi sekarang sudah tidak. Menurutnya Puspa suaminya ini sekarang sudah mulai bisa berlaku adil, tapi menurut Puspa dia belum puas, makanya dia akan tetap melakukan hal seperti ini. Nah, bagaimana menurut semeton? Apakah cara yang diambil oleh Puspa ini benar atau bagaimana menurut kalian? Ayo kita diskusi di kolom komentar. Karena begini semeton, di masyarakat kita cewek dan cowok itu selalu ada beda, selalu ada pembatas. Kalau seorang lelaki melakukan hal seperti ini pasti akan selalu dibilang biasa. Tapi kalau ada seorang wanita yang melakukan hal seperti ini luar biasa. Sukses untuk kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan juga tinggalkan komentar kalian. Bagaimana menurut kalian keputusan dari Puspa ini? Dan jangan lupa hidupi lonceng notifikasinya agar setiap saya up PT baru, cerita baru, kalian ada di orang pertama yang tahu. Sampai ketemu di video selanjutnya.
Dadah.